Halo, wassalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Kang Sarwaloyo di Azam Kreatif. Oke, di video ini saya mau nge-review sedikit ya tentang inverter low frequency IGS ya. Racikan bukan racikan sendiri ya. Sebenarnya tidak bisa dibilang 100% racikan sendiri ya. Ini karena modul PCB sama lainnya itu udah beli jadi, tinggal pasang MOSFET sama ada modifikasi sedikit. Jadi sekarang udah selesai dan udah bisa running 24 jam di rumah ya. Oke, sekarang kita review ya, dia bisa sampai berapa watt sih. Ini sudah bisa menopang satu beban rumah ya. Jadi dia tuh 800 watt, dia masih enteng dan voltasenya itu stabil banget. Beda sama IGS ku yang lama itu yang 4 MOSFET. Oh ya, ini 8 MOSFET ya. Ini pakai MOSFET copotan UPS. Nah, harganya sangat murah. Dan ini kalau di total itu cuma habis sekitar 200-an ribu ya, daripada kita beli dengan spek hampir mirip. Kalau di pasaran sih kalau spek hampir mirip tuh paling enggak sekitar 800-an ya. Dan ini kemarin aku ngerakit itu cuma habis tidak sampai 300. Kitnya itu sama IGS nya itu 190, sama MOSFET nya itu kalau nggak salah kemarin 30-an ribu kalau nggak salah ya. Jadi anggap aja 300 ribu ya. Jadi sangat-sangat murah. Ini juga gulung sendiri dengan bantuan Mas Teguh ya. Untuk modifikasinya juga dengan bantuan Mas Teguh. Di awalnya itu ada masalah di proteksi ya, OCP-nya ya, proteksi batas atasnya ya. Jadi kalau dikasih beban 300 watt dia restart. Jadi saya konsultasi ke Mas Teguh, katanya itu masalahnya di OCP-nya, jadi OCP-nya dihapus ya. Jadi ini nggak ada tegangan batas atas. Dia bakal restart kalau MOSFET-nya udah overheating ya, atau melebihi beban dia bakal restart. Jadi OCP-nya sekarang udah tak hilangin dan sekarang bisa running 24 jam. Untuk beban standby-nya itu 0,5 sampai 0,6 ya, atau sekitar 12 watt sampai 15 watt. Oke, sekarang kita tes dulu ya. Ini beban rumah runningnya tuh kalau pagi hari sekitar 200-an ya. Ini kalau fresher sama kulkasnya menyala ini ya. Kalau malam bisa sampai 300-an ya. Sekarang kita coba pakai charger sepeda. Oke, ini bebannya udah 700 watt dan voltasenya itu anteng di 220 219. Ini masih bisa sebenarnya, cuma bebannya nggak ada. Dengan harga cukup murah ya, tidak sampai 300 ribu. Oh ya, tapi itu belum trafonya ya, harga trafonya itu 425 ribu. Jadi kalau kita total kisaran 700-an ribu sudah bisa running. Ini maksimalnya 1 kW ya. Kalau spek trafonya itu 1,3 kW. Kalau inverternya ini speknya 1 kW. Jadi beban rumah aku sih cuma berapa watt sih kalau nyala semua ya. Paling stabilnya cuma di 300-an sih kalau running semua nyala itu. Kecuali mesin cuci sama Magicom belum tak buatin jalur ya. Karena kabelnya masih ikut PLN, jadi aku belum sempat rubah. Karena kalau ini nyala semua aja kata nggak sampai 24 jam kalau panasnya kurang. Tapi kalau panasnya terik dia sudah sanggup 24 jam ya. Hari ini tadi sampai pagi belum habis, sisa 25 volt. Soalnya kan ini ATS-nya tak jadi 24 volt ya, atau di per paralelnya kurang lebih 33 volt, 3,3 volt per paralelnya ya. Jadi masih aman untuk baterainya. Dan sekarang sekitar jam 11 sudah dapat 27 volt
Dan itu produksi hariannya tuh runningnya itu maksimal sih peaknya sih aku pernah tahu itu di 900 ya, dengan panel 1600 WP. Dan produksi hariannya itu kurang lebih paling tinggi itu untuk saat ini sih 5,4 kW ya. Itu sangat, menurutku itu sudah sangat lumayan ya, sudah sangat banyak. Soalnya kalau beban rumahku itu satu harinya itu kurang lebih itu 7 kW sampai 8 kW ya per hari ya, untuk kebutuhan rumah satu harinya itu. Jadi bisa dikatakan bisa membantu 70% beban rumah, 70%an ya, 70% sampai 80% beban rumah. Itu kalau kondisi panas terik insya Allah ini udah bisa running 24 jam. Jadi aman, terkendali. Jadi ini tinggal nanti perubahan posisi inverternya ya, nanti tak tata di dalam, sama tak belikan nanti kalau ada rezeki tak belikan plat tembaga ya, nanti dibuat push bar, jadi perkabelannya biar nggak semrawut kayak gini. Ini apa ya, aku sebenarnya agak heran juga ya dengan harga 300.000 itu dengan mouspadnya. Mousepad itu harganya berapa coba? Harganya cuma 4.500 mousepadnya itu, satu bijinya itu kali 8. Itu copotan UPS dan itu tegangan 500, dia itu masih anteng loh. Itu tegangan 500, kipasnya belum muter loh. Kipasnya ini jarang muter. Ini loh, masih 400 itu masih alah paling cuma berapa Celsius sih. Padahal dia udah 480 watt loh runningnya. Dan ini kipasnya belum muter. Oke, saya ucapkan terima kasih juga untuk Mas Teguh ya. Udah tak repotin terus soal tanya-tanya kayak gini. Oh ya, untuk kalian yang mau pesen juga insya Allah saya bisa bantu rakitin ya. Cuma aku bisa ngerakitin kitnya aja ya. Kalau untuk yang lainnya nanti kita bisa bicarakan. Sebenarnya modifikasi cuma itu aja, hilangin OCP-nya aja, atau kalau kalian bisa beli PCB-nya aja. Kalau PCB-nya cuma 50.000 kalau nggak salah ya. Terus ditambah sama EGS-nya itu 66.000. Jadi part lainnya itu beli sendiri. Oke, sangat recommended ya. Dengan harga 300, nggak sampai 300 lah. Dengan beban running 400 saja dia masih enteng lah menurut. Enteng banget malah. Kipasnya aja belum muter, cuma trafonya harus kasih kipas ya. Trafonya kalau di tegangan 400 sudah mulai hangat sih, hangat sedikit sih, tegangan itu masih 40 derajat. Ini tak kasih termometer sini sama itu ya, sama sensor suhu. Jadi kalau dia 400 dia bakalan muter, bakalan ngipasin trafonya biar nggak terlalu panas juga. Dan ini spek untuk induktornya, ini speknya itu 60 ampere ya. Ini kemarin juga gulung sendiri, modalnya itu 22.000 sama 23.000, 45.000 aja. Dan kabel tembakanya juga masih lebih. Tembaga yang saya pakai ukuran 2 mili ya, 2 mili di apa ya, 3 dirangkap 3. Dan itu kalau apa namanya, hatchingnya sih aku ada bekas audio lama, jadi aku nggak perlu beli hatchingnya. Oke, mungkin cukup sekian ya untuk review inverternya ya. Bisa dikatakan sangat recommended. Dengan harga kit cuma 190 plus EGS dengan modifikasi sedikit, terus beli mousepad copotan ya nggak payah 300.000 sama rakit induktornya udah beres. Tinggal beli trafo udah bisa running sampai 800 watt. 1000 ini harusnya bisa sih, cuma kasihan trafonya nanti kerjanya terlalu keras ya. Jadi untuk amannya sih 700-800 lah. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini ya. Ikutin terus channel saya ya untuk update-update selanjutnya. Jangan lupa di like dan jangan lupa di subscribe juga ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kang Surabaloyo, salam sukses.